Selamat pagi, Shalom. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat beribadah kepada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan menggunakan tata kebaktian keempat, dan untuk kelancaran ibadah, kami harapkan jemaat dapat mengikuti proses ibadah sesuai panduan. Pelayan firman pada hari ini adalah Pendeta Dr. Andes Agustria Empi, Emin. Marilah kita memulai ibadah kita dengan berdiri dan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 21, bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Mazmur pujian secara bersahutan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Kita pujikan pujian bagi Allah dari Kidung Jemaat 285, bait 1 dan 3. Tuhankulah gembalaku. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita masuki pengukuhan kebaktian. Allah berfirman kepada umat-Nya, Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Demikian pula Kristus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku,
Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kasih yang dicurahkan dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus kiranya menjadikan engkau bersukacita. Terpujilah Engkau ya Allah, karena kasih-Mu tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Saudara, nas membimbing pada kebaktian ini diambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikianlah nas pembimbing pada kebaktian hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang terkasih, dipersilahkan duduk, kita bersama-sama akan menerima hukum Allah sebagaimana yang dinyatakan kepada kita dari Roma pasal 13 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian perintah Allah bagi kita sekalian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat.
manusia tidak mengindahkan perintah Allah. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Namun Allah berfirman, "Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku telah berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah sehingga engkau terpaut dan setia melakukan kehendak-Nya." Jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ya Allah, kami mengaku bahwa kami bukanlah pribadi yang setia. Kami seringkali ingkar atas janji kami kepada Tuhan dan sesama. Lidah kami dapat mengelabui orang lain dengan perkataan yang manis. Tetapi sesungguhnya Engkau tahu bahwa dalam hati kami ada banyak kecurangan dan kebohongan. Janganlah datang dengan murka-Mu ya Tuhan. Terimalah penyesalan kami umat-Mu dan baharuilah kami dengan roh-Mu. Amin. Kita pujikan pujian bagi Tuhan dari Kidung Kabungahan 34 bait 1 dan 3. Allah suci maha mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan mendengar dan menerima berita anugerah pengampunan. Dengarlah dan
camkanlah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab setiap kali aku menghardikmu, tak putus-putusnya aku terkenang kepadamu. Hatiku terharu terhadap engkau, dan tak dapat tidak aku akan menyayangimu. Karena itu masih ada harapan untuk hari depanmu. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Saudara, bagi kita yang telah dengan sungguh-sungguh mengakui dosa, dan kita yang juga telah mendengar menerima berita anugerah pengampunan, maka sekarang saya akan menyampaikan petunjuk hidup baru dalam anugerah Allah, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, Tuhan yang berlimpah rahmat dan kemurahan, kami mengucap syukur ya Tuhan kehadirat-Mu, oleh karena Tuhan sudah peliharakan hari-hari kehidupan kami yang telah kami lewati dan yang telah kami jalani. Kami bersyukur ya Tuhan karena tangan kemurahan dan pengasihan-Mu yang senantiasa siap sedia dan selalu menuntun dan menolong menyertai kami. Sehingga jika kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Tuhan juga telah berkenan untuk menghimpunkan kami dalam kebaktian minggu pada hari ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau berkenan untuk menyucikan dan menguduskan hati kami, agar kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan dan sesama melalui ibadah dan persekutuan kami. Kami selenggarakan di rumah kami masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Biarlah ya Tuhan melalui persekutuan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing,
maka kami menikmati dan merasakan kebersamaan dalam kasih Kristus yang senantiasa nyata, yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kendatipun ya Tuhan, kehidupan kami diperhadapkan dengan banyak pergumulan saat-saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan kepadamu oleh karena kekuatan, tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan kami juga ingin memanjatkan doa kepadamu. Kami mengingat ya Tuhan saudara-saudara kami yang tengah dalam pergumulan, yang bergumul oleh karena penderitaan sakit yang dialaminya, baik di tengah perawatan di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan kami ingin bawa dalam syafaat ini, biarlah ya Tuhan Engkau yang berkenan untuk memberkati, Tuhan yang berkenan untuk menguatkan, Tuhan yang berkenan untuk memberikan kesabaran. Bahkan Tuhan jugalah yang berkenan untuk menyatakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Bahkan juga ya Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang tengah menghadapi berbagai-bagai pergumulan yang ada ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang melihat, Tuhan yang menopang, bahkan Tuhan sumber segala kekuatan, pengharapan dan jalan keluar. Ya Tuhan inilah ya Bapa doa dan permohonan harapan kami kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan kami juga berdoa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan umat Tuhan melalui gereja-gereja yang ada. Kami berdoa ya Tuhan Engkau berkati kiranya gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia, gereja Kristen Pasundan, bahkan khusus ya Tuhan jemaat Tuhan Gereja Kristen Pasundan Yeruel di tempat ini. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berkati kami semua ya Bapa untuk Tuhan mampukan mewujudkan panggilan kami menjadi gereja yang menyatakan kasih Tuhan, yang menyatakan kebenaran dimanapun kami berada. Menjadi gereja yang menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Menjadi gereja ya Tuhan yang adalah garam dan terang dunia. Ya Tuhan mampukan kami di dalam mewujudkan tugas panggilan kami. Menjadi gereja yang terus bersaksi. Menjadi gereja yang terus melayani. Menjadi gereja yang terus bersekutu. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, secara khusus bagi GKP Yeruel Cibubur, berkati ya Tuhan dalam seluruh gerak penata layanan yang dilakukan, baik dalam koordinasi majelis jemaat PPJ, dalam koordinasi komisi-komisi, dalam koordinasi sektor-sektor, panitia-panitia. Tuhan berkati kami semua, supaya gerak penata layanan yang kami lakukan semua itu Bapa, hanya untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa, kami sungguh bersyukur untuk ibadah yang terselenggara pada minggu pagi hari ini. Ya Tuhan terima kasih untuk penayangan ibadah daring atau online pada saat ini Bapa. Biarlah ya Tuhan ibadah yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap orang yang terlibat dalam penatalan ini, supaya apapun yang kami lakukan Tuhan, itu semua menjadi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan kami juga berdoa, kami ingin menyerahkan masyarakat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami ya Tuhan dengan segala kekuatan hikmat pertolongan yang dari Tuhan. Untuk memimpin bangsa kami ini Bapa dengan adil dan bijaksana. Bahkan juga ya Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini, berkati ya Tuhan masyarakat bangsa kami dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan pertolongan yang dari Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan semua pihak yang terlibat dalam upaya untuk mencari jalan keluar juga Tuhan yang berkati. Sehingga ya Tuhan pada saatnya ya Bapa, masyarakat dunia dapat keluar segera dari pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan sungguh inilah yang menjadi doa seru dan harapan kami kepadamu. Tuhan terima kasih ya Allah,
Sertai ya Tuhan kehidupan kami pada hari-hari mendatang. Biarlah ya Tuhan setiap langkah dan jalan kami ada dalam naungan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, inilah seluruh pokok doa syafaat kami, yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, tibalah saatnya kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang kita persiapkan dalam kebaktian Minggu 24 Mei 2020 terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Namun sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kepada jemaat sekalian untuk datang dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami kembali datang ya Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu. Oleh karena Tuhan berkenan untuk memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, betapa kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup ini. Firman Tuhan yang kudus, firman Tuhan yang mulia, firman Tuhan yang menjadi tuntunan, bahkan firman Tuhan yang mengarahkan setiap langkah-langkah hidup kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, oleh sebab itu kuduskan dan sucikan ya Bapa setiap diri kami, supaya ketika firman Tuhan katakan,
ketika firman Tuhan taburkan, maka firman itu ya Allah dapat berakar, dapat berkembang, bertumbuh, bahkan berbuah-buah dalam kehidupan kami semua melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, berkati kiranya seluruh jemaat Tuhan dengan kekuatan pertolongan yang dari Bapa. Demikian juga ya Tuhan hamba-Mu pada saat ini. Engkau urapi dia supaya apa yang akan ditaburkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi dirinya, bahkan juga menjadi kekuatan bagi seluruh jemaat Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama membuka bagian Alkitab Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul terhadap perikop kita, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa penting arti sebuah komunikasi. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sepakat bahwa
komunikasi itu adalah hal yang penting dalam kehidupan bersama. Dengan komunikasi yang baik, maka informasi akan tersampaikan. Dengan komunikasi yang baik, maka pembagian tugas juga akan menjadi lancar. Dengan komunikasi yang baik, hubungan antar suami istri dalam keluarga juga akan baik. Dalam komunikasi yang baik, hubungan antara satu bagian kelompok masyarakat pun maka akan berjalan dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa pentingnya arti komunikasi. Saya kira kita sepakat dengan itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks sekarang ini maka memang kemajuan teknologi informasi ternyata cukup membantu kita antar individu maupun institusi dalam berkomunikasi menjadi lebih efisien dan efektif di era sekarang ini. Misalnya ambil contoh dengan handphone, sekarang kita bisa berkomunikasi dari jarak jauh, bahkan tidak hanya lewat tulisan dan kata-kata, tapi juga bisa langsung kita berkomunikasi dengan melihat wajah, misalnya video call dan seterusnya, saudara. Bahkan saudara, pada hari ini ketika kita menyelenggarakan kebaktian secara online, secara daring, ini juga adalah merupakan satu contoh konkret bagaimana di era teknologi dengan segala kemajuannya pada saat ini kita bisa menyelenggarakan kebaktian secara daring, kita bisa menyelenggarakan kebaktian secara online, dan itu semua juga adalah akibat dari perkembangan teknologi komunikasi yang terjadi hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya arti komunikasi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian dari firman Tuhan pada saat ini adalah merupakan doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Saya ingin melihat, memaknai bahwa doa sebagai komunikasi antara Tuhan Yesus dengan Bapaknya. Nah, pada bagian pembacaan kita, Yohanes 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, bagaimana saudara Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Allah, dengan Bapaknya. Nah, di bagian ayat yang pertama, saudara, dari pasal 17 ini diungkapkan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Saudara, kata telah tiba saatnya ini menunjukkan bahwa memang telah tiba saatnya Tuhan Yesus akan menjalani masa-masa penderitaannya sebelum ia disalibkan. Nah, saudara, doa Tuhan Yesus kepada Bapa, kepada Allah, saudara, adalah merupakan sebuah ungkapan Tuhan Yesus kepada Bapaknya, permohonan kepada Bapaknya
supaya Bapaknya senantiasa, supaya Allah senantiasa memberikan berkat penyertaan dan perlindungan bagi murid-muridnya. Itu diungkapkan saudara dalam ayat-ayat yang berikutnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara, Tuhan Yesus menyampaikan doanya ini kepada Bapaknya supaya senantiasa Allah menjaga murid-muridnya. Senantiasa Allah melindungi murid-muridnya. Senantiasa murid-muridnya, kita sekalian menghayati dan terus-menerus menghidupi kehidupan yang kekal yang telah Tuhan nyatakan, yang telah Tuhan anugerahkan kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian. Sebagaimana yang diungkapkan di ayatnya yang ketiga, itulah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kekal yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan yang disediakan oleh Allah di dalam karya penyelamatan melalui Kristus Yesus, melalui penderitaan, melalui salibnya, melalui pengorbanannya. Itulah saudara kehidupan kekal yang disediakan oleh Allah dalam Kristus Yesus, yang tetap terus harus dijaga. Dan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya supaya Bapa senantiasa menjaga iman dan percaya para murid-muridnya ketika itu. Betapa pentingnya untuk menjaga kehidupan yang kekal, betapa pentingnya untuk memelihara keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap murid-murid, bahkan bagi kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa Yesus terutama yang diungkapkan di ayat yang ke-11 ini hendak menyatakan bahwa Tuhan Yesus sangat menyadari bahwa murid-murid umat Tuhan, saya dan saudara, kita semua punya begitu banyak keterbatasan. Kita semua murid-murid punya begitu banyak kelemahan-kelemahan. Sehingga kita butuh pimpinan Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Oleh karena itulah maka Tuhan Yesus berdoa
kepada Bapaknya, untuk murid-muridnya, untuk kita semua. Supaya senantiasa kita dijaga, supaya kita senantiasa dipeliharakan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Yesus menyadari betapa kita ini adalah orang-orang yang terbatas. Betapa kita ini adalah orang-orang yang lemah, yang tidak kuat hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah suasana yang mau diungkapkan dalam bacaan kita, secara khusus di ayatnya yang ke-11 ini. Tuhan Yesus dalam doanya memohon kepada Bapaknya supaya Bapa senantiasa menjaga murid-muridnya, supaya Tuhan senantiasa mempersatukan mereka. Itu terungkap saudara di ayat yang terakhir 11 bacaan kita, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Hal menjadi satu, itulah saudaraku yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam doanya kepada Bapaknya. Inilah yang menunjukkan bahwa sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam doanya. Betapa saudara, para murid menghadapi satu situasi yang mudah membuat mereka mengalami krisis perpecahan. Persoalan muncul saudara, mengakibatkan mereka tercerai-berai. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya supaya mereka menjadi satu seperti kita sudah menjadi satu. Demikian kata Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita saudara pun dipanggil untuk senantiasa berharap kepada Tuhan agar kita dikuatkan dalam menjalani kehidupan yang ada, menjalani kehidupan yang terbentang di hadapan kita ini, tentu dengan berharap pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua adalah bahwa Bapa adalah satu-satunya sumber pemeliharaan. Bapa adalah satu-satunya sumber pemeliharaan. Itulah yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam doanya. Yohanes pasal 17, terutama di ayatnya yang ke-11 ini. Bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya sumber pemeliharaan, saudara. Di tengah-tengah kelemahan-kelemahan kita sebagai murid-murid, di tengah-tengah kelemahan-kelemahan kita sebagai umat Tuhan, maka satu-satunya sumber pemeliharaan itu hanya ada dalam Tuhan, hanya ada dalam Bapa. Nah, oleh sebab itu saudara, pesan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, marilah saudara kita pun tetap berdoa, tetap berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah segala kelemahan dan keterbatasan kita, maka kita diingatkan oleh doa Tuhan Yesus pada pagi hari ini bahwa Dialah sumber segala pemeliharaan untuk saya dan saudara, untuk kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucap pengakuan kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan dengan dilandasi firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6 yang berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Persembahan pada hari ini adalah persembahan minggu dan persembahan khusus untuk mendukung panitia pengakhiran pelayanan Pendeta Yusi di GKP Cibubur dan untuk kebersamaan umum. Bapak Ibu dipersilakan berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah persembahan syukur kami. Tolonglah kami agar apa yang sudah terkumpul ini dapat dipergunakan melalui pelayanan kasih di tengah dan melalui jemaat-Mu di sini. Kami persembahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita menerima amanat pengutusan. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Tegakkanlah keadilan dan kebenaran dengan senantiasa berharap kepada Tuhan dan berharap pada pertolongannya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.